Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Hafizan dengan NRP 50172511084 dari Teknik Geofisika. Di video kali ini saya akan mempresentasikan poin-poin penting di chapter 13. Oke, langsung aja. Yang pertama ada klasifikasi erosi massa. Yang pertama ada laju pergerakan atau kecepatan pergerakan. Yang kedua ada jenis material. Dan yang ketiga ada sifat pergerakan. Eh, Buat kecepatan pergerakan atau laju pergerakan, longsor seperti yang terjadi di Peru jelas melibatkan pergerakan yang cepat. Demikian pula pergerakan tanah dengan kecepatan kurang dari 1 cm per tahun merupakan pergerakan yang lambat. Selanjutnya ada, nah ini, selanjutnya ada jenis material. Nah, proses pengikisan massa biasanya dibedakan menjadi apakah massa yang turun awalnya berupa batuan dasar. Habis itu atau material yang tidak terkonsolidasi. Untuk pembahasan ini kami menyebut semua material yang tidak terkonsolidasi atau terkonsolidasi lemah di permukaan bumi terlepas dari ukuran partikel atau komposisinya sebagai tanah. Nah, tanah dapat berupa puing, tanah atau lumpur. Puing mengimplikasikan bahwa fragmen berbutir kasar mendominasi tanah. Jika material didominasi oleh butiran halus, kayak pasir, lumpur, liat, disebut tanah. Tidak di ah, Selanjutnya, lumpur seperti namanya memiliki kandungan air, liat dan lumpur yang tinggi. Oke, next ada jenis gerakan. Secara umum, jenis pergerakan dalam erosi massa dapat diklasifikasikan sebagai aliran, geser, atau jatuh. Aliran berarti massa yang turun bergerak ke bawah lereng sebagai fluida viskos. Geser berarti massa yang turun tetap relatif utuh, bergerak sepanjang satu atau lebih permukaan yang jelas. Jatuh terjadi ketika material jatuh bebas atau memantul turun dari tebing. Oke. Selanjutnya ada faktor-faktor penentu dalam pergerakan massa. Yang pertama ada gravitasi. Nah, gravitasi adalah gaya utama yang menyebabkan erosi massa. eh, ya, nah panjang seperti di Nah, panjang panah merah vertikal sebanding dengan gaya. Semakin berat materialnya, semakin panjang panahnya. Efek gravitasi dapat diuraikan menjadi dua komponen gaya yang ditunjukkan oleh panah hitam. Salah satunya gaya normal, tegak lurus terhadap lereng dan merupakan komponen gravitasi yang cenderung menahan blok di tempatnya. Semakin panjang panahnya, semakin besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan blok. Yang lain disebut gaya geser, sejajar dengan lereng dan menunjukkan kemampuan blok untuk bergerak. Panjang panas banding dengan kekuatan masing-masing gaya. Nah, selanjutnya faktor-faktor seperti kohesi material, gesekan antar partikel, tekanan pori air, dan efek penahan akar tanaman, kekuatan geser juga terkait dengan gaya normal. Semakin besar gaya normal, semakin besar pula kekuatan gesernya. Jika kekuatan geser lebih besar dari gaya geser, tanah tidak akan bergerak atau berubah bentuk. Selanjutnya ada air. Air merupakan faktor kritis dalam erosi massal. Ketika tanah jenuh dengan air, seperti akibat hujan deras atau salju mencair, tanah menjadi lebih berat dan kurang viskos, sehingga lebih cenderung mengalir ke bawah lereng. Nah, paradoksnya, jumlah air yang sedikit dalam tanah sebenarnya dapat mencegah pergerakan ke arah lereng. Ketika air tidak sepenuhnya mengisi ruang pori di antara butiran tanah, air membentuk lapisan tipis di sekitar setiap butiran. Nah, butiran tanah yang longgar menempel satu lain karena tegangan permukaan yang dihasilkan oleh lapisan air tersebut dan kekuatan geser meningkat.
Habis itu ada mekanisme pemicu, peristiwa yang tiba-tiba dapat memicu pemborosan massa pada lereng bukit yang tidak stabil. Pada akhirnya, pergerakan akan terjadi tanpa pemicu tersebut jika kondisi perlahan-lahan menjadi lebih tidak stabil. Nah, longsor seringkali dipicu oleh hujan deras. Masuknya air dalam jumlah besar secara tiba-tiba dengan cepat menambah berat dan meningkatkan tekanan pori pada material. Oke, next, jenis-jenis umum penurunan berat. Jadi, creep atau creep tanah adalah pergerakan tanah yang apa namanya, menuruni lereng yang sangat lambat. Gaya geser seiring waktu hanya sedikit lebih besar daripada kekuatan geser. Laju pergerakan biasanya kurang dari 1 cm per tahun dan hanya dideteksi melalui pengamatan yang dilakukan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dua faktor yang berkontribusi signifikan terhadap pergerakan tanah adalah kadar air dalam tanah dan siklus harian pembekuan dan pencairan. Selanjutnya ada aliran. Aliran terjadi ketika pergerakan terjadi di dalam massa material yang tidak terkonsolidasi atau terkonsolidasi lemah. Butiran bergerak relatif terhadap butiran tetangga atau pergerakan terjadi sepanjang retakan yang berdekatan dan terpisah. Nah, selanjutnya ada aliran tanah. Dalam aliran tanah, tanah bergerak ke bawah lereng sebagai fluida viskos. Proses ini dapat berlangsung lambat atau cepat. Aliran tanah biasanya terjadi di lereng bukit yang memiliki lapisan tanah tebal di mana butiran halus mendominasi. Seringkali setelah hujan deras telah meresap ke dalam tanah. Nah, longsor tanah, seperti jenis longsor lainnya, dapat dipicu oleh pengikisan di dasar lereng. Pengikisan ini dapat disebabkan oleh gelombang yang pecah di sepanjang pantai atau aliran sungai yang mengikis dan mempercuram dasar lereng. Selanjutnya ada solifluksi dan permafrost. Nah, salah satu jenis aliran tanah biasanya terkait dengan iklim yang lebih dingin. Solifluction adalah aliran tanah yang jenuh di atas aliran material yang tidak permeabel. Karena material yang tidak permeabel di bawah tanah mencegah air mengalir bebas, tanah di antara penutup vegetasi dan material yang tidak permeabel menjadi jenuh. Bahan yang tidak permeabel di bawah tanah yang jenuh air dapat berupa batuan dasar yang tidak dapat ditembus atau yang lebih umum, permafrost, yaitu tanah yang tetap beku selama bertahun-tahun. Oke, selanjutnya ada aliran material. Aliran material adalah aliran yang melibatkan tanah di mana material kasar kayak kerikil, batu besar mendominasi. Aliran material dapat mirip dengan aliran tanah dan dapat menempuh jarak relatif pendek hingga ke dasar. Nah, aliran material dan aliran lumpur menggambarkan interaksi antara sistem-sistem bumi. Tanah terbentuk melalui pelapukan hingga interaksi antara atmosfer dan geosfer. Lanjutnya ada aliran lumpur. Aliran lumpur adalah campuran tanah dan air yang mengalir. Biasanya bergerak melalui saluran. Ia dapat dibayangkan sebagai aliran dengan konsistensi seperti milkshake kental. Sebagian besar partikel padat dalam campuran tersebut adalah lempung dan lumpur. Oleh karena itu, penampilan yang berlumpur, tetapi sedimen kasar juga sering menjadi bagian dari campuran. Longsor lumpur paling mungkin terjadi di tempat-tempat di mana tanah tidak ditutupi oleh tutupan vegetasi. Oleh karena itu, longsor lumpur lebih sering terjadi di daerah kering daripada di daerah yang iklimnya basah. Lanjut ada longsoran debris. Jadi jenis aliran material tercepat adalah longsoran material, yaitu massa material, udara, dan air yang bergerak sangat cepat dan turbulen. Beberapa ahli geologi mengusulkan bahwa dalam longsoran batu yang bergerak sangat cepat, udara yang terjebak di bawah
massa batu membentuk bantalan udara yang mengurangi gesekan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa beberapa longsoran mencapai ratusan kilometer per jam. Selanjutnya ada longsoran batu. Nah, ketika blok batuan dasar terlepas dan jatuh bebas atau melompat turun dari tebing, itu disebut longsoran batu. Nah, tebing mungkin terbentuk secara alami akibat erosi bawah permukaan oleh sungai, gelombang, atau erosi gletser. Proyek pembangunan jalan raya atau proyek konstruksi lainnya juga dapat menyebabkan lereng menjadi terlalu curam. Batuan dasar biasanya memiliki retakan sendi atau bidang kelemahan lainnya seperti foliasi pada batuan metamorfik atau bidang lapisan sedimen. Nah, ini longsor batu dan longsoran batu. Di kedua gambar ini adalah contoh gambar longsoran batu. Nah, longsoran batu sebagaimana istilahnya adalah pergerakan cepat massa batuan dasar sepanjang permukaan miring yang lemah seperti bidang lapisan, retakan besar pada batuan, atau bidang foliasi. Setelah pergerakan dimulai, lempeng batuan biasanya pecah menjadi puing-puing seperti longsoran batu. Longsoran batuan dapat disebabkan oleh pengikisan di dasar lereng akibat erosi atau konstruksi. Nah, longsoran batu adalah massa batu yang hancur dan bergerak sangat cepat dengan arus yang kacau. Pergerakan dalam longsoran batu adalah aliran pada skala besar. Oke, selanjutnya ada longsor bawah air. Bagian yang lebih curam dari dasar laut kadang-kadang mengalami longsoran yang sangat besar. Longsoran longsoran prasejarah ditandai oleh massa besar puing-puing yang berantakan di dasar laut yang dalam. Sebuah longsoran tanah yang sangat besar tampaknya terjadi di lepas pantai timur laut Kanada pada tahun 1929 setelah gempa bumi. Gempa tersebut secara sistematis memotong serangkaian jalur telepon dan telegraf transatlantik. Keberadaan dan skala peristiwa tersebut baru diketahui puluhan tahun kemudian melalui analisis waktu pemutusan percakapan telepon dan jarak kabel dari pusat gempa. Nah, para ilmuwan baru-baru ini menemukan bahwa area sedimen yang uh, area area sedimen tebal yang sangat luas di lepas pantai bagian tengah pantai timur Amerika Serikat tidak stabil dan berpotensi menjadi longsoran bawah laut raksasa. Selanjutnya mencegah longsor. Yang pertama, dasar lereng dipotong, menghilangkan dukungan alami untuk bagian atas lereng. Kedua, ada vegetasi dihilangkan selama konstruksi, bangunan yang dibangun di atas lereng, dan yang terakhir, air tambahan mungkin diizinkan meresap ke dalam tanah. Nah, beberapa langkah pencegahan dapat diambil selama konstruksi. Tembok penahan biasanya dibangun di tempat lereng dipotong, tetapi ini saja jarang seefektif yang diharapkan dalam mencegah pergerakan lereng ke bawah. Larang pergerakan praktis lainnya adalah menghindari kemiringan lereng yang terlalu curam. Nextnya mencegah longsor batu dan longsoran batu di jalan raya. Jadi lereng curam dan tebing terbentuk ketika potongan jalan diledakkan dan digusur ke sisi gunung. Jika batuan dasar memiliki bidang kelemahan seperti sambungan, bidang lapisan, atau bidang foliasasi, orientasi bidang-bidang ini relatif terhadap potongan jalan menentukan apakah ada bahaya longsoran batu. Jika pemotongan jalan, jika pemotongan jalan harus dilakukan melalui batuan dasar yang tampak rentan longsor, semua batuan yang berpotensi longsor dapat dihilangkan, walaupun memakan biaya yang besar. Selain itu, penyemprotan paparan tepi jalan dengan semen dapat menghambat longsor tanah. Nah, cara terbaik untuk menghindari kerusakan atau kehancuran rumah akibat longsor adalah dengan mendapatkan informasi tentang kerentanan tanah terhadap longsor sebelum membangun atau membeli properti tersebut. Itu. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.